Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu. Wal ali qad usriatil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Angdal musyafa'u syafi'u usfa'alana ingdal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'nillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratin aliyah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di pagi hari ini? Mudah-mudahan saya berharap anak-anak semua tetap bersemangat. Semangat untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ya semuanya. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan bersama belajar mengenai materi tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya oleh Ahmad Ulum, sarjana hukum. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran melalui video ini, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa membuahkan ilmu yang bermanfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin. Mari anak-anak, Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Kita lanjutkan mengenai konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Dalam pembahasan materi pertama ini, kita di sini akan mempelajari mengenai konsep fikih yang di dalamnya ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari dalam bab judul pertama ini. Yang pertama mengenai pengertian fikih. Nanti dijelaskan pengertian menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, mengenai contoh hukum yang dijelaskan dan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, dijelaskan pula mengenai contoh kitab fikih. Banyak kitab-kitab fikih, mulai yang dikarang oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah ruang lingkup fikih. Jadi fikih ini apa saja sih ruang lingkup yang dipelajarinya dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian yang kelima adalah sejarah perkembangan fikih dari mulai zamannya Nabi Muhammad SAW sampai terciptanya nama fikih dan kitab-kitab fikih telah beredar sampai sekarang ini. Kemudian keenam adalah tujuan dan manfaat mempelajari fikih. Itulah nanti yang akan kita pelajari pada materi pertama ini. Memasuki materi yang pertama adalah pengertian fikih. Para ulama sepakat bahwa tindakan manusia, baik berupa perbuatan maupun ucapan dalam hal ibadah maupun muamalah, berupa tindakan pidana maupun perdata, masalah akad atau pengelolaan, dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum. Hukum-hukum itu sebagian ada yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagian tidak dijelaskan. Tetapi syariat Islam telah menetapkan dalil dan tanda-tanda tentang hukum yang tidak dijelaskan oleh keduanya. Sehingga seorang dalil dan tanda-tanda hukum itu dapat menetapkan dan menjelaskan tersebut. Nah, ini kumpulan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tindakan manusia yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari pembentukan hukum berdasarkan dalil syariat yang tidak ada nasnya. Terbentuklah ilmu fikih. Ilmu fikih menurut syara adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang sebangsa perbuatan yang diambil
dari dalilnya secara detail, atau hukum syariat yang sebangsa perbuatan dalil secara detail. Jadi pengertian fikih ini adalah sebuah ilmu yang dimana ilmu tersebut adalah membahas tentang pengetahuan tentang hukum syariat yang sebangsa perbuatan yang detail. Contohnya perbuatan sholat, wudhu, tayamum, menikah, dan lain-lain. Kemudian contoh perbuatan yang muamalah seperti jual beli, kemudian hibah, dan lain sebagainya. Ini merupakan yang membahas tentang perbuatan mukallaf bukan sebuah ibadah. Ketika di situ ada juga hukum yang di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana melaksanakannya secara detail, dan ada pula yang tidak dijelaskan, sehingga secara kitab fikih atau ilmu fikih. Ini pertama mengenai pengertian fikih. Kemudian selanjutnya contoh dari hukum-hukum yang sebagian dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini dicontohkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuhlah wajahmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini di Al-Quran atau di surat Al-Maidah ayat di sini merupakan dalil dari kita berwudu sebelum kita melaksanakan sholat. Ini cara kita melaksanakan wudhu. Seperti yang pertama adalah membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh siku, dan selanjutnya membasuh kedua kaki sampai ke kaki. Dalam Al-Quran sudah diterangkan secara detail, kemudian diterangkan kembali dalam menambahkan apa-apa yang disimpulkan dalam Al-Quran, kemudian bisa dijelaskan secara rinci mengenai rukun dari sholat wudhu. Bagian tidak dijelaskan Al-Quran. Nah, ini dijelaskan ini ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan atas orang-orang. Dari ayat ini yang di bawah mengenai sholat di dalam surat An-Nisa ayat 103, di sini hanya mengenai untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak dijelaskan mengenai dan apa saja dan bagaimana cara sholat. Di sini tidak dijelaskan rukun-rukunnya di dalam Al-Quran, sehingga tersebut atau sholat ini perlunya untuk dijelaskan secara detail oleh para mujtahid atau tokoh-tokoh Islam, sehingga dijelaskan dan dipaparkan sehingga kita bisa belajar bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Selanjutnya
Nah, ini kita ambilkan Safinatun Najah. Contoh pertama, ini faslun. Nah, furudul wudu'i berarti fardu-fardunya wudu ya. Ini ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, yang ketiga basuh kedua tangan sampai kedua sikut, yang keempat basuh, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan keenam adalah tertib. Tapi Al-Quran dijelaskan cuma membasuh wajah sampai membasuh kedua mata kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Tapi antara niat dan tertib tidak dijelaskan. Nah, ini diperjelas di dalam kitab bisa menjadi sebuah rukun dalam wudhu. Nah, ini contoh dari bentuk isi dari kitab fikih. Tata cara melaksanakan suatu ibadah. Selanjutnya adalah sholat. Nah, di sini banyak sekali dijelaskan mengenai rukun-rukun sholat, yang dimana di dalamnya ada secara rinci dijelaskan, tetapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan rinciannya, mulai dari takbir, niat, sampai salam yang terakhir. Ini contoh dari di dalam kitab Safinatun Najah. Selanjutnya, nah ini saya contohkan contoh kitab kumpulan hukum-hukum yang diambil dari pengertian ilmu, sebuah kumpulan hukum-hukum syariat yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Jadi, contoh dari kitab fikih ini di dalamnya membahas semua hukum syariat, mulai ibadah, fikih munakahat, amalah, dan lain-lain. Nah, seperti yang di daftar isi dari kitab Fathul Qorib, di sini membahas tentang wudhu, membahas tentang zakat, dan lain-lain sebagainya. Jadi pembahasannya ilmu fikih ini adalah membahas tentang yang dalam Al-Quran dijelaskan kembali secara detail, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya dan melaksanakannya. Selanjutnya, ruang lingkup fikih di sini adalah bagaimana sejauh mana fikih ini membahas apa saja yang fikih. Nah, mungkin ada anak-anak yang tahu pengertian itu. Nah, kalah soal kewajiban perintah dan seorang kewajiban atau perintah dan menjalankan prinsip yang seseorang telah dewasa dan gangguan jiwa pun ada. Jadi seorang muslim yang baik dan akal sehat. Bagi seorang muslim masih ataupun gila dan di akal sehat, di sana hukum sebuah ibadah dan tidak sah kegiatan seperti jual beli. Jadi di sini ruang lingkupnya adalah perbuatan seorang mukallaf ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara. Maka seorang ahli membalas sewa kaidah hukum, perwakilan, saat puasa,
dan iqrar wakaf yang kesemuanya dilakukan oleh mukallaf demi mengetahui hukum syara atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ini adalah ruang lingkup kajian fikih. Selanjutnya adalah mengenai sejarah perkembangannya. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia atau yang dinamakan dengan fikih. Hukum atas suatu perbuatan ini telah terbentuk sejak zaman Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Hukum antara lain adalah putusan terhadap perselisihan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Hukum-hukum fikih pada periode pertama perkembangannya terjadi hukum Allah dan Rasulnya yang Al-Quran. Jadi pada Rasulullah hukum masih yang sudah ada, ya ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang difatwakan Rasul ataupun pertanyaan kepada Rasul. Kemudian pada masa sahabat muncul kejadian-kejadian baru yang tidak terjadi pada masa Rasul. Setelah beliau meninggal, dan pada masa sahabat ini muncul banyak kejadian baru pada masa Rasul. Antara para sahabat ada yang melakukan ijtihad. Nah, ijtihad untuk menemukan hukum yang baru, menemukan sebuah hukum agar adanya sebuah permasalahan. Suatu perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat, dan menyandarkan pada hukum-hukum periode pertama sesuai dengan hasil ijtihadnya, sehingga pada periode kedua terdiri dari hukum Allah dan hukumnya Rasulullah serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Jadi pada periode kedua, ya ini adalah pada masa sahabat. Ini Rasulullah sudah wafat. Kemudian sumber yang dianut dalam pada masa itu, pada periode pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Selanjutnya, pada periode ini belum terhadap hukum yang mungkin bakal terjadi, tetapi penetapannya hanya berdasar kasus yang terjadi saat itu. Ia hanya merupakan suatu konsekuensi dari suatu perbuatan di sebuah disiplin ilmu. Ia belum disebut ilmu fikih dan ahli di bidang hukum belum disebut ahli fikih. Dan selanjutnya pada periode ketiga, yaitu periode tabi'in, tabi'in, dan imam-imam mujtahid. Abad dan abad ketiga Hijriah, kekuatan Islam semakin berkembang dan banyak orang-orang dari non-Arab agama Islam, sehingga muslimin menghadapi masalah-masalah baru, berbagai kesulitan, bahasan, pandangan, gerakan pembangunan material dan spiritual, yang semuanya itu mendorong kepada imam untuk memperluas kejadian-kejadian dan pandangan hukum fikih, dan ditetapkan pula terjadi dengan didasarkan kepada hukum-hukum pada periode pertama dan kedua. Jadi pada periode ketiga yaitu periode tabi'in dan tabi'in dan imam-imam mujtahid. Di sini terjadilah sebuah perkembangan yang amat pesat terhadap fikih dan ilmu fikih, sehingga dilaksanakan pembukuan, sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan yang sudah ada buku yang menjadi pedoman bagi mereka dalam menelaah.
Kemudian pada periode perkembangannya. Yang ketiga ini hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah. Kemudian fatwa, putusan sahabat, hasil ijtihad mereka, yang mana semuanya itu disandarkan dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad imam pembukaan hukum seiring hukum menjadi karena telah alasan hukum yang menjadi Jadi pada periode yang ketiga ini sudah ada pembukuan kitab fikih yang sudah saya contohkan di atas tadi, seperti kitab Safinatun Najah dan lain-lain. Kitab pertama disusun dan sampai kepada kita adalah kitab Al-Muwatta, susunan Malik, atas permintaan Khalifah Al-Mansur. Muwatta ini berisi hadis-hadis, fatwa para sahabat dan tabi'in, serta tabi'in yang sahih menurut Imam Malik, yang dijadikan dasar hukum fikih oleh Jas. Nah, kemudian Abu Yusuf, salah satu pengikut madhab Abu Hanifah, menyebutkan yang dijadikan acuan penduduk negeri Irak. Kemudian ada lagi disusul oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan, pengikut Abu Hanifah, menyusul As-Sittah yang dihimpun oleh Al-Hakim Al-Kafidhar, dikomentari oleh Asy-Syahruzi. Dengan kita di relevansi fikih yang menjadi referensi fikih madhab Hanafi. Begitu juga Imam Syafi'i juga Al-Um yang menjadi pedoman dari orang-orang yang ada di Mesir. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat mempelajari fikih. Tujuan mendasar dari dan manfaat mempelajari fikih adalah yang pertama, kita tahu setelah kita mempelajari fikih ini, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan wudhu, dan sebagainya. Fikih yang muamalah. Jadi ketika kita belajar mengerti cara kita menggunakan fikih, ya, tujuan ilmu fikih adalah cara seperti dan seorang mukallaf seperti saya dan kalian ini juga termasuk orang mukallaf untuk mengetahui kapan dan ini adalah tujuan dari semua undang-undang yang ada pada umat manusia. Ia tidak kecuali menerapkan materi kepada mukallaf tentang hal-hal yang wajib dan yang haram baginya. Jadi kita mempelajari ini, kita sehingga menjadi paham mengenai yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan dituangkan di dalam kitab-kitab fikih, sehingga kita pelajari dari kitab-kitab fikih tersebut dan kita praktekkan. Itulah yang diharapkan dari adanya kitab fikih ini. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk anak-anak semua, teruslah belajar dan semangat untuk mempelajari materi yang masih belum kita bahas dan yang akan kita bahas dan yang sudah kita bahas pada materi pertemuan pada kali ini. Untuk itu kami
maaf atas segala kesalahan dan perhatian kemudian dunia wal akhirah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi